Di era digital saat ini, sistem informasi menjadi elemen krusial dalam operasional organisasi, baik di sektor bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan. Penggunaan sistem informasi yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Namun, tanpa tata kelola yang baik, implementasi sistem informasi dapat menimbulkan risiko seperti kebocoran data, ketidakefisienan operasional, dan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola sistem informasi, e-governance, adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana sistem informasi direncanakan, diimplementasikan, dikelola, dan dievaluasi agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Implementasi tata kelola sistem informasi yang baik akan memastikan bahwa investasi dalam teknologi informasi memberikan nilai tambah maksimal dan meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaannya. 1. Konsep tata kelola sistem informasi. Tata kelola sistem informasi mencakup kebijakan, standar, dan prosedur yang mengatur bagaimana sistem informasi dikelola dalam suatu organisasi. Prinsip utama tata kelola sistem informasi meliputi keselarasan strategis. Strategic alignment sistem informasi harus mendukung tujuan strategis organisasi. Pemberian nilai, value delivery investasi dalam sistem informasi harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Manajemen risiko, risk management sistem informasi harus dikelola dengan mempertimbangkan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengelolaan sumber daya, resource management sumber daya harus digunakan secara optimal untuk mencapai efisiensi. Pengukuran kinerja, performance measurement implementasi sistem informasi harus dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 2. Kerangka kerja tata kelola sistem informasi. Untuk memastikan implementasi tata kelola sistem informasi berjalan efektif, terdapat beberapa kerangka kerja yang umum digunakan, di antaranya A. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies. COBIT adalah standar internasional yang memberikan pedoman dalam tata kelola dan manajemen sistem informasi. COBIT berfokus pada penyelarasan strategi bisnis dan sistem informasi, manajemen risiko dan keamanan sistem informasi, pengukuran kinerja sistem informasi berdasarkan metrik yang jelas. B. ITIL, Information Technology Infrastructure Library. ITIL adalah pendekatan berbasis layanan yang menekankan pada efisiensi dan kualitas dalam pengelolaan sistem informasi. ITIL mencakup 5 tahap utama. Strategi layanan, perencanaan strategi sistem informasi agar selaras dengan kebutuhan bisnis. Desain layanan, pengembangan sistem yang efisien dan sesuai standar. Transisi layanan, implementasi dan pengujian sebelum sistem digunakan penuh. Operasi layanan, pengelolaan operasional sistem untuk memastikan layanan tetap optimal. Peningkatan berkelanjutan, evaluasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus. ISO IEC 27001, Standar Keamanan Informasi. ISO IEC 27001 adalah standar internasional untuk memastikan keamanan informasi dalam organisasi. Standar ini membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan, seperti perlindungan data, akses sistem, dan kepatuhan terhadap regulasi. 3. Tahapan implementasi tata kelola sistem informasi. Implementasi tata kelola sistem informasi harus dilakukan secara sistematis agar efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah tahapan utama dalam implementasi tata kelola sistem informasi. A. Perencanaan dan penetapan kebijakan. Langkah pertama dalam implementasi tata kelola sistem informasi adalah menetapkan kebijakan dan prosedur yang akan digunakan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan organisasi terkait sistem informasi, penyusunan kebijakan keamanan dan akses sistem, penetapan standar operasional untuk pengelolaan sistem informasi. B. Pengembangan infrastruktur dan sumber daya. Setelah kebijakan ditetapkan, organisasi harus membangun infrastruktur teknologi yang mendukung implementasi tata kelola sistem informasi. Ini mencakup pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai, pengembangan sistem yang dapat diintegrasikan dengan proses bisnis, pelatihan bagi sumber daya manusia untuk memahami tata kelola sistem informasi yang diterapkan. C. Implementasi dan integrasi sistem. Pada tahap ini, sistem informasi mulai diterapkan dalam lingkungan organisasi. Beberapa aspek penting dalam tahap implementasi meliputi pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan keamanannya, integrasi dengan sistem lain yang sudah ada, penerapan mekanisme kontrol dan pemantauan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan. D. Evaluasi dan pemantauan kinerja. Setelah sistem berjalan,
Organisasi harus terus mengevaluasi dan memantau kinerja sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem tetap efektif dan efisien. Ini dapat dilakukan melalui audit berkala terhadap sistem informasi, pengukuran kinerja berdasarkan KPI yang telah ditetapkan, identifikasi dan perbaikan masalah yang muncul selama operasional. Peningkatan berkelanjutan. Tata kelola sistem informasi bukanlah proses sekali jalan, tetapi harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan organisasi. Organisasi harus mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi sistem informasi, melakukan pembaruan kebijakan berdasarkan perubahan regulasi dan kebutuhan bisnis, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam pengelolaan sistem informasi. 4. Tantangan dalam implementasi tata kelola sistem informasi. Meskipun tata kelola sistem informasi memberikan banyak manfaat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan manajemen. Manajemen seringkali kurang memahami pentingnya tata kelola sistem informasi, sehingga tidak memberikan dukungan penuh dalam implementasinya. Resistensi terhadap perubahan, karyawan atau tim IT mungkin enggan beradaptasi dengan kebijakan baru yang lebih ketat dan terstruktur. Keterbatasan sumber daya, implementasi tata kelola memerlukan investasi yang cukup besar dalam hal teknologi dan pelatihan SDM. Kompleksitas teknologi, dengan berkembangnya teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan, organisasi perlu menyesuaikan kebijakan tata kelola mereka agar tetap relevan. Keamanan dan kepatuhan regulasi, organisasi harus memastikan bahwa sistem informasi mereka mematuhi regulasi yang berlaku, seperti GDPR, untuk perlindungan data di Eropa, atau UU ITE, di Indonesia. 5. Strategi keberhasilan implementasi tata kelola sistem informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Melibatkan pihak manajemen dalam proses tata kelola, meningkatkan kesadaran manajemen mengenai pentingnya tata kelola sistem informasi. Mengembangkan budaya keamanan informasi, mendorong kesadaran karyawan tentang pentingnya keamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan IT. Menerapkan pendekatan bertahap, melakukan implementasi secara bertahap agar tidak mengganggu operasional organisasi. Menggunakan teknologi yang fleksibel dan skalable, memilih solusi teknologi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Melakukan evaluasi dan audit secara berkala, memastikan tata kelola sistem informasi tetap relevan dan efektif. Kesimpulan. Implementasi tata kelola sistem informasi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa sistem informasi dapat memberikan nilai optimal bagi organisasi. Dengan menggunakan kerangka kerja yang tepat, mengikuti tahapan implementasi secara sistematis, serta mengatasi tantangan yang muncul, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan daya saing mereka di era digital. Dengan pendekatan yang matang dan strategi yang terarah, tata kelola sistem informasi tidak hanya menjadi alat untuk mengontrol teknologi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam transformasi digital organisasi.